Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ridwan, NIM 39222540, Prodi Teknik Matematika dari Universitas Pancasakti Bekasi. Dalam video kali ini saya akan membuat tugas akhir semester mata kuliah Organisasi Komputer dengan dosen pengampu Bapak Irfan, Eskom, Mkom, dengan tema Sistem Bus. Puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpah taufik serta hidayahnya yang telah memberikan penulis kesempatan untuk menyelesaikan tugas organisasi komputer ini. Adapun tujuan penulis paper ini adalah untuk melengkapi tugas akhir semester mata kuliah organisasi komputer. Melalui makalah ini, penulis akan membahas tentang sistem bus. Dan terima kasih kepada Bapak Irfan, Eskom, Mkom selaku dosen pengampu dari mata kuliah organisasi komputer yang memberikan ilmu dan selalu mengajari kami hal-hal yang berkaitan dengan perangkat komputer dan organisasinya. Komputer tersusun atas beberapa komponen penting seperti CPU, memori, dan perangkat I/O. Sistem bus atau bus system dalam arsitektur komputer menuju pada bus yang digunakan oleh sistem komputer untuk menghubungkan semua komponen dalam menjalankan tugasnya. Sebuah bus adalah sebutan untuk jalur di mana data dapat mengalir dalam komputer. Jalur-jalur ini digunakan untuk berkomunikasi dan dapat dibuat antara dua elemen atau lebih. Data atau program yang tersimpan dalam memori dapat diakses dan dieksekusi oleh CPU melalui perantara sistem bus. Pengertian sistem bus. Bus adalah jalur komunikasi yang dibagi pemakai suatu set tabel tunggal yang digunakan untuk menghubungkan berbagai subsistem. Karakteristik penting sebuah bus adalah merupakan media transmisi yang dapat digunakan bersama. Sistem komputer terdiri dari sejumlah bus yang berlainan, yang menyediakan jalan antara dua buah komponen pada bermacam-macam tingkat hierarki sistem komputer. Suatu komputer tersusun atas beberapa memori dan perangkat I/O. Struktur interkoneksi. Komputer terdiri dari satu set komponen atau modul dari tiga tipe dasar: prosesor, memori, dan input-output. Pada dasarnya komputer adalah jaringan modul basis, sehingga harus ada jalan untuk menghubungkan modul. Koleksi jalan yang menghubungkan berbagai modul disebut struktur interkoneksi. Desain struktur ini akan tergantung pada pertukaran yang harus dilakukan antara modul. Jenis pertukaran yang dibutuhkan oleh yang menunjukkan bentuk utama dari input dan output untuk setiap jenis modul. Struktur terkoneksi dalam kumpulan lintasan yang menghubungkan berbagai komponen-komponen seperti CPU, memori, dan I/O. 1. CPU. CPU membaca instruksi dan data, menulis data setelah diolah, dan menggunakan sinyal-sinyal kontrol untuk mengkontrol operasi sistem secara keseluruhan. CPU juga menerima sinyal-sinyal interrupt. 2. Memori. Memori umumnya modul yang terdiri dari n word yang memiliki panjang yang sama. Masing-masing word diberikan alamat numerik yang unik. Sebuah word data dapat dibaca dari memori atau ditulis ke memori. Sifat operasinya ditandai oleh sinyal-sinyal kontrol read and write. 3. Input dan output. I/O berfungsi bersama dengan memori. Terdapat dua buah operasi, baca dan tulis. Selain itu juga modul-modulnya dapat mengontrol lebih dari satu perangkat eksternal. Kita dapat mengaitkan interface ke perangkat eksternal sebagai sebuah port dan memberikan alamat yang unik. 4. Prosesor. Prosesor membaca dalam instruksi dan data, menulis data setelah keluar pengolahan. Data menggunakan sinyal kontrol untuk mengendalikan keseluruhan sistem operasi. Dari jenis pertukaran data yang diperlukan modul-modul komputer, maka struktur interkoneksi harus mendukung perpindahan data berikut. A. Memori ke CPU, B. CPU ke memori, C. I/O ke CPU, D. CPU ke I/O, dan E. I/O ke memori atau dari memori ke I/O. C. Interkoneksi bus. Bus merupakan lintasan komunikasi yang menghubungkan dua atau lebih komponen komputer. Karakteristik utama dari bus yaitu sebagai media transmisi yang dapat digunakan bersama oleh sejumlah perangkat yang terhubung padanya. Karena digunakan bersama, diperlukan pengaturan agar tidak terjadi tabrak data atau kerusakan data yang ditransmisikan. Walau digunakan secara bersamaan, dalam suatu waktu hanya ada sebuah perangkat yang dapat menggunakan bus. 1. Struktur sistem bus. Sebuah bus sistem terdiri dari 50 hingga 100 saluran yang terpisah. Masing-masing saluran ditandai dengan arti dan fungsi khusus.
Walau terdapat sejumlah rancangan bus yang berlainan, fungsi saluran bus dapat diklasifikasi menjadi 3 kelompok, yaitu saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. Data bus atau saluran data. Saluran data memberikan lintasan bagi perpindahan data antara dua modul sistem. Saluran ini secara kolektif disebut bus data. Umumnya bus data terdiri dari 8, 16, 32 saluran. Jumlah saluran diaktifkan dengan lebar bus data, karena pada suatu saat tertentu masing-masing saluran hanya dapat membawa 1 bit. Maka jumlah saluran menentukan jumlah bit yang dapat dipindahkan pada suatu saat. Address bus atau saluran alamat. Saluran alamat digunakan untuk menandakan sumber atau tujuan data pada bus data. Misalnya, bila CPU akan membaca sebuah word data dari memori, maka CPU akan menaruh alamat word yang dimaksud pada saluran alamat. Lebar bus alamat akan menentukan kapasitas memori maksimal sistem. Selain itu, umumnya di saluran alamat juga dipakai untuk mengamati port-port input atau output. Biasanya, bit-bit berorder lebih tinggi dipakai untuk memilih lokasi memori atau port I/O pada modul. Sistem komputer berbasis mikroprosesor. Terdapat 3 jalur yang menjadi tempat menggalinya proses. 1. Bus data yang berfungsi mengalirkan data dari ke mikroprosesor. 2. Bus alamat atau address yang berfungsi mengalamati suatu proses dari ke memori atau I/O. 3. Bus control yang berfungsi mengatur proses instruksi yang terjadi dari ke mikroprosesor. 2. Prinsip operasi. Prinsip operasi bus adalah sebagai berikut. Operasi pengiriman data ke modul lainnya. 1. Meminta penggunaan bus. 2. Apabila terjadi setujui, modul akan memindahkan data yang diinginkan ke modul yang dituju. B. Operasi meminta data dari modul lainnya. 1. Meminta penggunaan bus. 2. Mengirimkan request ke modul yang dituju melalui saluran kontrol dan alamat yang sesuai. 3. Menunggu modul yang dituju mengirimkan data yang diinginkan. Hierarki multiplex bus. Bila terlalu banyak modul atau perangkat dihubungkan pada bus, maka akan terjadi penurunan kinerja faktor-faktor. Contohnya, semakin besar delay pengoperasian untuk koordinasi penggunaan bus. Antrian penggunaan bus semakin panjang. Dimungkinkan habisnya kapasitas transfer bus sehingga memperlambat kerja bus. 5. Arsitektur bus jamak kinerja kerja tinggi. Keuntungannya hierarki bus jamak yaitu bus berkecepatan tinggi lebih integrasi dengan prosesor. B. Perubahan pada arsitektur prosesor tidak begitu berpengaruh kinerja kerja bus. Contoh sistem bus. Sebuah komputer memiliki beberapa bus agar dapat berjalan. Banyaknya bus terdapat dalam sistem, tergantung dari arsitektur sistem komputer yang digunakan. Sebagai contoh, sebuah komputer PC dengan prosesor umumnya Intel Pentium 4 memiliki bus prosesor atau Forsyth bus, bus AGP, bus PCI, bus USB, bus ISA yang digunakan oleh keyboard dan mouse, dan bus-bus lainnya. Bus disusun secara hierarkis karena setiap bus memiliki kecepatan rendah dan dihubungkan dengan bus yang memiliki kecepatan tinggi. Di dalam perangkat, sistem juga dihubungkan ke salah satu bus yang ada. Sebagai contoh, kartu gratis AGP akan dihubungkan ke bus AGP. Beberapa perangkat lainnya seperti utama chipset atau controller akan bertindak sebagai jembatan antara bus-bus yang berbeda. Contohnya control bus. Kesimpulan, sistem bus adalah penghubung bagi keseluruhan komponen-komponen yang menjalankan tugas. Secara umum, struktur sistem bus dikategorikan dalam 3 bagian, yaitu saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. Sistem bus juga mempunyai perkembangan dari zaman ke zaman. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.